di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengundang teman-teman yang juga mempunyai pengalaman dan bisa memperkaya diskusi kita hari ini. Jadi karena itu dialognya kita sebut sebagai dialog mengenai krisis iklim, disabilitas, dan inklusi sosial. Apa itu? Nanti kita dengar dan saya pertama-tama ingin memanggil Ibu Adnike. Di mana Ibu Adnike? Silakan. Ini Bu yang sudah. Bu Adnike. Ada beberapa ini. Jadi untuk panel. Oke, Bu Adnike silakan di sebelah saya di sini. Lalu yang kedua saya ingin memanggil Kang Rahmat Witular. Kang Rahmat Witular. Kang Rahmat Witular silahkan ke depan. Di situ aja lihat Bu Laksmi nggak ada. Bu Laksmi berhalangan. Lalu perwakilan dari PUPR yang mewakili Pak Hedi Rahadian. Hedi Rahadian yang Silahkan. diwakili aja. Hedi Rahadian. Seharusnya sih teman dari Dompet Duafa ya, Kang Arif ya. Kang Arif apa sudah datang di sini? Kalau belum saya lanjutkan, saya minta Kang Dodi. Kang Dodi saya minta hadir ke lapangan, ke depan. General Manager alias. Jadi kita tahu bahwa penyandang disabilitas dan lansia di Indonesia ini saat ini totalnya di atas 50 juta orang. Di mana warga penyandang disabilitas itu ada sekitar 23 juta orang. Lebih-lebih kalau kita menukik cerebral palsy itu ada 500 ribuan orang katanya. Di dunia yang jumlahnya 7 juta orang. Jadi kelompok ini adalah kelompok rentan yang karena perubahan apapun itu bisa berdampak langsung. Karenanya kami di Dilans Indonesia itu melihat paling tidak infrastrukturnya bisa inklusif, lalu juga tidak distigma bahwa kami ini adalah orang-orang yang sama sekali yang lain dari warga lainnya. Lalu juga ada yang terkait dengan isu-isu kesetaraan dan kebijakan yang harusnya tidak diskriminatif. Nah karena itu untuk kesempatan pertama saya ingin memberikan kesempatan ke Mbak Adnike, dia Ketua Komnas HAM 2022-2027 untuk memberikan perspektif mungkin maksimum sampai 15-20 menit. Nah nanti saya akan gilir untuk menanyakannya kepada yang lain mengomentari ya. Jadi ini sifatnya talk show bukan di dalam seperti kita presentasi atau apa. Baik, saya akan mulai dengan Mbak Adnike dulu ya. Silakan Mbak Adnike. Tes. Boleh izin boleh, saya berdiri? Silakan. Ya. Terus minta stand-nya boleh? Ya, supaya enak megang ininya, kertasnya. Oke. Saya masih pakai gebetan kalau anak Jakarta bilang. Apa? Gebetan. Nah, kalau gebetan lain ya, gebetan atau keprekan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Saya ini kalau ketemu Kang Farhan ini selalu bingung manggilnya apa. Pertama saya panggil Pak, kalau ya Pak Farhan, jangan panggil Bapak. Terus saya panggil Bung. Oke, saya panggil Bung. Terus karena saya sekarang jadi Komnas HAM, kalau manggil orang itu nggak sopan gitu, jadi harus panggilnya formal, Bapak, Ibu gitu ya, Mbak aja udah jarang gitu. Jadi saya panggil Pak Farhan. Lalu saya sampai di Bandung, orang-orang panggil dia Kang Farhan gitu. Jadi saya bingung, selalu ganti-ganti kalau manggilnya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman Dilans yang mengundang saya untuk hadir di sebuah peristiwa dan inisiatif yang luar biasa
kehormatan bagi saya dan juga Komnas HAM. Menurut saya Komnas HAM belum melakukan banyak ya, atau sangat sedikit sebetulnya untuk di isu disabilitas, tapi kok dipercaya untuk diundang. Mungkin ini terlebih karena kami itu bersahabat ya. Tepatnya anniversary kami setahun sudah kemarin, ketika pertama kali kami berkenalan dan berkolaborasi di tahun yang lalu saat deklarasi DILANS yang berlangsung secara daring ketika COVID masih cukup serius sehingga tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita sekarang bisa bertemu tatap muka dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional. Untuk itu saya mengucapkan syukur. Yang terhormat tadi ya Kang Farhan, lalu Kang Didi, tadi Kang Segah, Pak Rahmat, Kang Dodi, maaf Ibu saya, Ibu Natalia, Mbak Tuti yang jadi penerjemah, dan teman-teman DILANS lain, serta para sahabat DILANS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Saya diminta membicarakan satu persoalan atau istilahnya keynote speech, tapi saya istilahkan sharing aja ya. Kayaknya terlalu serius di udara yang cerah dan pohon yang rindang, istilah keynote speech terlalu berat. Saya mau sharing saja. Saya diminta bicara mengenai tema yang sangat kompleks, yang sangat sulit, sehingga konon pembahasan mengenai masalah ini masih sangat sedikit, yaitu mengenai krisis iklim, disabilitas, dan inklusi sosial. Kalau persoalan krisis iklim, itu barangkali kalau di tingkat global, internasional sudah banyak dibicarakan. Meskipun di tingkat lokal, di tingkat keseharian mungkin masih sangat sedikit pelaksanaannya. Isu disabilitas ini isu yang sangat marginal. Banyak dibicarakan tetapi sedikit sekali kita lihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Problem yang dihadapi adalah inklusi sosial, di mana teman-teman penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat kita yang masih dimarginalkan, tidak hadir, diabaikan, tidak terlihat, sehingga banyak orang tidak tahu bahwa di dalam masyarakat kita ada 27 juta ya Kang Farhan penyandang disabilitas. Itu kalau dalam pemilu udah dapat kursi banyak itu di DPR. Ya. Jadi itu adalah angka yang luar biasa. Saya mau mengangkat satu hal ya dalam isu krisis iklim dan disabilitas, yaitu akses mobilitas sebagai hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Karena ini saya berangkat dari inspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Kang Farhan dan teman-teman DILANS untuk mendorong asistif teknologi, istilahnya ya, teknologi alat bantu bagi para penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dan hadir secara sosial di dalam masyarakat. Istilah akses mobilitas ini masih sangat jarang didengar. Istilahnya terdengar serius, tetapi juga sebetulnya itu adalah persoalan yang nyata-nyata dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Kang Farhan adalah satu dari sedikit penyandang disabilitas yang punya akses mobilitas cukup. Tidak penuh ya, tetapi dia punya akses mobilitas sehingga Kang Farhan bisa datang ke Jakarta, ketemu saya ngobrol ya beberapa minggu yang lalu untuk membicarakan acara pada hari ini. Apa hubungannya persoalan penyandang disabilitas dengan krisis iklim? Tadi di dalam deklarasi ini sebetulnya sudah sangat jelas disebutkan bahwa salah satu kelompok yang paling mengalami dampak atau mengalami dampak lebih buruk dibanding masyarakat pada umumnya ketika terjadi perubahan iklim adalah penyandang disabilitas. Seperti kita tahu, krisis iklim, pemanasan global, ya, perubahan cuaca yang ekstrim telah mengakibatkan ancaman terhadap hak asasi manusia. Apa saja hak-hak yang
terancam dengan adanya perubahan iklim. Misalnya hak untuk mendapatkan pangan. Ya, kita tahu karena krisis iklim bisa terjadi kerusakan panen, kegagalan panen, harga pangan naik. Artinya orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup tentu memiliki kesulitan untuk membeli pangan yang berkualitas atau bergizi. Dampak lain misalnya kesehatan, seperti yang kita masih alami ya meskipun sudah jauh berkurang pandemi Covid. Ya, bagaimana penyakit-penyakit menular ketika terjadi perubahan iklim juga semakin banyak terjadi dan ini terjadi secara global lintas negara. Hal-hal lain yang juga terjadi akibat perubahan iklim, tentunya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kualitas lingkungan di mana kita hidup mengalami penurunan. Dan banyak yang lain, termasuk bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, perubahan kondisi hidup, ancaman ekonomi akibat perubahan iklim, maka orang-orang yang marginal seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat terpinggirkan lainnya mengalami dampak yang lebih buruk. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi upaya-upaya untuk menghadapi dampak iklim, pemikiran maupun pandangan serta kepentingan para kelompok marginal ini, termasuk para penyandang disabilitas dan lansia, seringkali tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Karena mereka biasanya tidak hadir dalam pembuatan kebijakan. Berapa jumlah penyandang disabilitas yang menjadi anggota DPR atau DPRD? Berapa penyandang disabilitas yang menjadi pejabat di lembaga negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah? Berapa penyandang disabilitas yang menjadi ketua RT atau RW? Angkanya sangatlah sedikit. Bahkan kalaupun ada itu tidak terekam. Ada berapa sih penyandang disabilitas yang menjadi pembuat kebijakan? Hal inilah yang menyebabkan partisipasi dari penyandang disabilitas merupakan satu syarat agar dalam menghadapi krisis iklim, kelompok marginal seperti penyandang disabilitas juga terlindungi, juga diperhitungkan dalam skema-skema kebijakan, program penanganan bencana, program layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Partisipasi atau dalam bahasa lain inklusi adalah prasyarat bagi pencegahan dan juga respons terhadap krisis iklim. Ada tantangan bagi partisipasi atau inklusi penyandang disabilitas dan juga lansia. Yang pertama, pengambil keputusan mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan penyandang disabilitas dalam perencanaan. Salah satunya diakibatkan isu efek perubahan iklim terhadap penyandang disabilitas nyaris tidak ada atau sedikit penelitiannya. Agar isu ini bisa diteliti menjadi pertimbangan dalam pembuat kebijakan, maka penyandang disabilitas harus hadir dan terlibat. Salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan inklusi atau partisipasi adalah asistif teknologi, ya, teknologi alat bantu tersebut. Tetapi yang saya mau jelaskan sekarang, teknologi alat bantu ini sangat luar biasa ya, membantu seseorang seperti Kang Farhan untuk bisa beraktivitas. Jadi teknologi alat bantu ya seperti kursi roda, alat baca untuk teman netra ya, untuk membaca komputer, bahasa isyarat, aplikasi bahasa isyarat dan lain sebagainya merupakan satu alat yang penting untuk mendukung penyandang disabilitas menjadi independen. Tetapi sesungguhnya partisipasi dari penyandang disabilitas tidaklah cukup didukung hanya dengan teknologi asistif teknologi atau teknologi alat bantu tersebut. Disinilah ada yang namanya istilahnya adalah
akses mobilitas atau rantai akses mobilitas. Ketika seseorang penyandang disabilitas menggunakan kursi roda, lingkungan di mana dia bergerak juga harus disesuaikan agar pengguna kursi roda bisa bergerak bebas. Tadi di dalam pembukaan dicontohkan panggung pada umumnya ya, jarang sekali yang ada ram untuk kursi rodanya. Nah, membiasakan bahwa setiap panggung harus ada ram itu adalah upaya untuk membuka rantai akses mobilitas tersebut. Jadi penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu, tetapi lebih penting juga alat bantu itu didukung juga oleh ekosistem yang ramah terhadap disabilitas. Ekosistem yang dimaksud di sini bukan semata-mata lingkungan fisik, tetapi juga misalnya akses terhadap informasi, ya, teknologi yang lain. Apakah ruang publik itu ramah terhadap penyandang disabilitas untuk bisa pergi dari satu titik ya, dari mana ini, dari Cikapundung River Spot pergi ke Gedung Sate. Bisakah mereka dengan kursi roda menaiki transportasi publik atau menggunakan kursi roda secara langsung? Informasi adalah salah satu akses mobilitas, rantai akses mobilitas. Lalu juga berhubungan dengan sistem birokrasi, ya, sistem layanan publik yang lainnya. Misalnya penyandang disabilitas kan beragam kesibukannya. Mulai dari pergi ke tempat kesehatan, tempat pendidikan, rumah ibadah, ya, berolahraga. Tadi teman-teman menyebutkan salah satu aktivitas di LANS adalah yoga untuk disabilitas. Sebetulnya ada banyak aktivitas yang perlu dilakukan oleh penyandang disabilitas. Tetapi karena rantai akses mobilitas ini sering terputus gitu, bahkan tidak ada, maka penyandang disabilitas umumnya memilih untuk diam di rumah dan menggantungkan aktivitasnya kepada bantuan orang lain. Apakah salah membutuhkan bantuan orang lain? Tidak salah. Setiap manusia kan makhluk sosial. Robinson Crusoe aja butuh teman yang namanya Friday, itu kalau yang baca dongeng Robinson Crusoe. Artinya bukan karena disabilitasnya dia membutuhkan orang lain, tetapi karena penyandang disabilitas adalah seorang manusia. Tetapi yang ditekankan dalam rantai akses mobilitas ini adalah independensi. Setiap orang tetap membutuhkan orang lain, tetapi independensi tidak hanya memberikan ruang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan martabat yang lebih tinggi, sehingga seseorang penyandang disabilitas memiliki otonomi. Ada banyak fasilitas publik yang perlu diperbaiki agar asistif teknologi dapat digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas. Tadi sudah saya sebutkan macam-macam ya, bandara, museum, tempat belanja, perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Saya ingin menutup sharing saya dengan penjelasan mengenai mengapa hak asasi manusia menjadi penting dalam memahami krisis iklim dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas. Hak asasi manusia mengakui kesetaraan, tetapi sekaligus mengenali keragaman situasi dan kondisi, serta ketimpangan yang dialami oleh berbagai kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Rantai mobilitas harus dilihat sebagai salah satu bidang yang harus dibangun untuk menjamin bahwa kelompok marginal menjadi bagian dari yang merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi krisis iklim dan juga menjadi pemangku kepentingan langsung dalam dampak dari krisis iklim. Menjadi pemangku kepentingan langsung di sini artinya mereka tidak lagi diwakili atau bergantung kepada aspirasi dari pihak lain. Mereka bisa menyuarakan sendiri dan menjadi bagian dari pembuat kebijakan dan juga pelaksana kebijakan. Dengan demikian, marilah kita mendorong akses mobilitas sebagai hak asasi bagi para penyandang disabilitas. Selamat Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Makasih.